Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fase definisi pada mata kuliah manajemen proyek IT. Fase definisi memiliki tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Selanjutnya, yaitu 3 aktivitas utama pada fase definisi. Pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek IT. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko apakah yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan suatu proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian, dokumen kebutuhan atau rancang dokumen, yaitu menyatakan masalah-masalah yang dapat dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kemudian, hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen: pertama, pendahuluan, tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum, informasi input secara umum, kinerja, perkembangan, kemudian rehabilitas, pemeliharaan dan dukungan, dokumentasi dan pelatihan, serta persyaratan dan kondisi. Adapun tanggung jawab user, yaitu meskipun user tidak menulis rancangan dokumen, dia bertanggung jawab untuk menyediakan wawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang-orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian langkah selanjutnya, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dia terbagi atas 3. Pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Kemudian kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknis? Terakhir, sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.